Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari SMP Negeri 5 Boyolali akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji Efektivitas Bentonit sebagai absorben pada elektrokoagulasi dan filtrasi dalam mengolah limbah cair. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Vincentius Arga Dwi Aksesnya Nugraha, dan kedua rekan saya, Siti Indriani dan Siva Khairunisa. Latar belakang, limbah cair adalah sisa hasil produksi yang sudah tidak digunakan lagi yang berfungsi cair, seperti limbah cair tahu. Yang dewasa ini, para pelaku usaha tahu hanya membuang begitu saja limbahnya ke sungai, seperti nampak pada gambar. Padahal, limbah yang dibuang sungai dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, kami berinovasi membuat alat elektrokoagulasi dan filtrasi dan bentonit sebagai absorben untuk meminimalisir pencemaran lingkungan. Dari latar belakang yang ada, kami memajukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme kerja alat daur ulang limbah cair. Yang kedua, bagaimana pengaruh bentonit dalam proses daur ulang limbah cair. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas hasil elektrokoagulasi dan filtrasi terhadap tanaman cabai dan ikan nila. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di rumah peneliti selama 2 bulan dengan jenis penelitian, eksperimen dan kepustapaan terhadap 30 tanaman cabai dan 300 ekor ikan nila. Adapun treatment yang kami gunakan yaitu pada kontrol negatif menggunakan air limbah, kontrol positif menggunakan air sumur, dan pelakuan menggunakan air hasil daur ulang limbah. Adapun analisis data yang kami gunakan yaitu analisis pH dan kandungan logam pada air, serta analisis efektivitas pertumbuhan tanaman cabai dan daya tahan hidup ikan nila. Hasil penelitian. Lantas, bagaimana mekanisme kerja alat elektrokoagulasi dan filtrasi seperti nampak pada gambar? Alat terbagi menjadi 4 bagian. Pada kotak pertama terjadi proses elektrokoagulasi, kotak kedua absorpsi, filtrasi, dan yang terakhir penampungan. Pada kotak pertama terdapat plat aluminium yang dialiri oleh arus searah untuk mengubah dari AC ke DC menggunakan adaptor. Pada proses pertama ini akan terjadi reaksi redoks, di mana pada katoda aluminium mengalami reduksi sehingga akan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen yang dapat menaikkan permukaan ke atas permukaan. Sedangkan pada anoda aluminium mengalami oksidasi sehingga dapat mengikat zat-zat yang terkandung dalam limbah cair. Setelah proses elektrokoagulasi ternyata mampu menaikkan pH. Hal ini dibuktikan dalam uji laboratorium. Air limbah yang mulanya memiliki pH 4,4 mengalami kenaikan menjadi 7,1. Hal ini dikarenakan ion-ion hidrogen mengalami disasosiasi menjadi hidrogonium. Setelah itu, air kami alirkan ke kotak kedua, di mana pada kotak kedua terdapat heatbox dengan kecepatan 20 rpm untuk melarutkan bentonit ke permukaan hawa, sehingga akan membentuk gumpalan-gumpalan seperti nampak pada gambar. Ternyata air limbah yang semulanya memiliki Fe sebesar 4,16 mengalami penurunan menjadi 0,07, dan pada mangan yang semulanya memiliki kandungan sebesar 8,90 mengalami penurunan menjadi 0,31. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bentonit memiliki ukuran kaloid yang kecil dan ion-ion yang tinggi, sehingga dapat mengikat partikel logam. Setelah itu, air kami alirkan ke kotak ketiga, filtrasi, dan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tahap filtrasi terdapat 3 bagian. Pada bagian pertama terdapat batu jelit yang mampu mengikat zat pengantar pada air limbah. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena batu jelit memiliki kandungan Fe2O3 dan MnO2 yang mampu mengikat zat pengantar pada air limbah. Selanjutnya terdapat pasir silika yang mampu menyerap zat berbau pada air limbah. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pasir silika aktif memiliki mineral seperti Ca, Na, dan K yang mampu menyerap zat berbau pada air limbah.
dari cangkang berpijat yang mampu meminimalisir kandungan rasa pada air limbah dikarenakan arang aktif mengandung nitrogen dan protein pada kandungan intinya. Seperti nampak pada gambar, merupakan kotak penampungan setelah tahap filtrasi. Berikut merupakan hasil perbandingan air limbah, air elektrofiltrasi, dan air filtrasi. Yang semula air berbau menjadi tidak berbau, yang semula memiliki kandungan warna 742 menjadi 2/4. Hal ini karena air limbah telah mengalami tahap filtrasi. Lantas, bagaimana uji efektivitas pertumbuhan tanaman cabai? Pada kontrol negatif, tanaman cabai mengalami kematian pada hari ke-11 karena air limbah mengandung asam dan logam yang membahayakan unsur-unsur pada tanaman cabai, sehingga tanaman cabai mengalami kematian pada hari ke-11. Sedangkan pada perlakuan dan kontrol positif memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda. Dapat disimpulkan bahwa air filtrasi dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Selanjutnya, bagaimana uji efektivitas daya hidup ikan nila? Pada kontrol negatif, ikan nila mengalami kematian pada hari ketiga. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena air limbah mengandung asam dan logam yang dapat membahayakan metabolisme dan pernafasan pada ikan nila, sehingga ikan nila mengalami kematian pada hari ketiga, seperti nampak pada gambar. Sedangkan pada perlakuan dan kontrol positif, ikan nila masih hidup selama 30 hari masa percobaan. Dapat disimpulkan bahwa air filtrasi dapat dimanfaatkan untuk perikanan dan pertanian dan dapat digolongkan air jenis golongan 2. Sekian